Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tema tentang larangan mendongak. Ya. Larangan untuk melihat ke atas, dalam artian ya, melihat ke atas dalam masalah dunia. Ini memang menjadi sifat manusia ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita diberikan ada rasa kurang. Ada sifat itu selalu melekat pada diri seseorang. Ini yang repot. Dalam artian dia memiliki sifat selalu merasa kurang. Ada sifat itu terkadang hinggap tapi bisa ditepis, dan biasanya ini ditepis oleh ilmu, bisa ditepis oleh amal, ditepis oleh rasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Dalam tema ini berisi beberapa sub, mulai dari larangan kita melihat saudara-saudara kita yang diberikan kenikmatan yang ada di atas kita, anjuran melihat orang-orang yang diberikan anugerah lebih sedikit daripada kita, kemudian yang ketiga yaitu anjuran untuk senantiasa melihat ke atas dalam masalah amal akhirat ya. Tentang larangan melihat ke atas orang yang diberikan anugerah dibandingkan kita, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, ini terkadang hinggap dalam diri kita, terkadang melekat dalam diri kita rasa selalu kurang dan pengen seperti orang lain dalam masalah dunia. Sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki sempurna, sehat semua persendiannya, tapi kemudian kita merasa galau ya. Berharap boleh, tapi berandai-andai hingga galau, ini yang tidak dibolehkan. Melihat yang punya sepeda ya, kemudian yang sudah diberikan anugerah sepeda, kemudian dia tidak mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut, justru dia melirik yang ada di atasnya. Andai aku punya motor pasti enggak seperti ini deritaku, bahasanya seperti itu ya. Ini bukan harapan, tetapi ini tulul amal, pengandaian yang membuat kita galau. Sudah diberikan motor, mungkin karena cc-nya saja yang kurang ya, cc-nya kurang 110, mungkin melihat yang 120, melihat yang 125, kemudian ambek-ambekannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang bersyukur. Sudah diberikan yang 125 cc, pengen yang 150 cc. 150 cc, keluar lagi keluaran baru 160 cc, pengen yang 160 cc. Enggak ada selesainya. Handphone juga demikian ya. Yang punya 1 giga coba punya 2 giga, 2 giga pengen yang lebih dari itu.
sampai tidak terbatas. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dicela, dan ini juga dicela oleh seluruh manusia karena masalahnya akan semakin panjang ya. Ini sekali lagi larangan ini adalah larangan berandai-andai sampai membawa kita kepada kegalauan. Harapan boleh ya, harapan boleh, tetapi tulul amal, berandai-andai yang panjang, yang jauh dari kapasitas yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ini bisa membawa satu penderitaan jiwa tersendiri, atau bahkan kalau memang dia tidak siap dengan derita jiwa, dia akan melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Ada nanti iri, ada nanti dengki, ada nanti hasad, ada yang berbuat lebih dari itu, yaitu perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan kriminal. Dan sudah seharusnya di sini, di satu sisi kita dianjurkan untuk tidak banyak mendongak dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita. Di satu sisi lihatlah yang ada di bawah kita ya, lihatlah yang ada di bawah kita. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita motor dengan cc rendah, tadi kita sudah sebutkan ya, syukuri itu. Lihat saudara kita yang sampai saat ini belum memiliki motor, atau memiliki motor keluaran tahun 90, tahun 80. Ini bukan yang dalam tanda petik antik, bukan ya, tetapi yang memang untuk keperluan sehari-hari, yang terkadang selain jalannya memang kurang cepat, terkadang butuh dorongan sedikit di jalan-jalan tertentu ya, itu lihat itu gitu. Pun demikian, walaupun kita memiliki motor butut, maka jangan lihat yang tadi, jangan yang lebih bagus daripada kita, lihat yang belum punya, atau dia masih punya pakai sepeda, cepatnya sepeda berapa sih, 120 km per jam atau 130, itu kalau turunan begitu kan. Kita sebutut-bututnya masih punya motor, setidaknya masih bisa 40, 50, 60 km per jam, lebih cepat daripada dia. Bersyukur. Di situ kemudian kita akan berucap alhamdulillah. Pun demikian yang punya sepeda, melihat orang-orang yang hanya bisa berjalan, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa mengayuh sepeda kita, bisa memiliki kecepatan dan bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi keperluan kita sehari-hari lebih cepat daripada saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum memiliki sepeda. Demikian dan demikian kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita, dan memang disitulah kita seharusnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Amaroni Khalili Shallallahu alaihi wasallam bisab'in." Kekasihku, karena kecintaan Rasulullah kepada Abu Dzar dan kecintaan Abu Dzar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan, menceritakan kedudukannya, yaitu amaroni Khalili Shallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku, yakni Nabi Shallallahu alaihi wasallam, memerintahkan aku tentang 7 perkara. Di antaranya yang pertama bihubbil masakin, dengan mencintai orang-orang miskin. Dan ini ada satu bab khusus di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, yaitu anjuran untuk mencintai, membersamai orang-orang yang lemah. Nah, ini merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai orang-orang miskin. Kemudian wadunui minhum, dekat dengan mereka. Wa amaroni, dan aku diperintahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anzura ila man huwa duni,
Beliau memerintahkan juga agar melihat orang yang berada di bawahku dalam masalah harta dan dunia. Wala anzura ilaman huwa fauqi, juga supaya aku tidak memperhatikan orang yang berada di atasku. Hadis riwayat Ahmad. Ini Abu Dzar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah. Ada 7 perintah, tapi dalam kesempatan kali ini yang berhubungan dengan materi kita sebutkan 3 saja perintah tersebut, yaitu yang pertama mencintai orang-orang miskin. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka terkadang orang-orang kaya ada, dalam artian karena doa mereka yang setiap saat mendoakan, ya, rezeki mereka pun sebagiannya dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Nah, ini kemudian agar kita melihat orang yang ada di bawah kita dalam masalah dunia. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tumbuh syukur dalam hati kita. Maka hadis yang sangat terkenal, ya, ada 2 nikmat yang sering kita tertipu dengannya atau sering kita lalaikan, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Kita anggap kesehatan itu sesuatu yang remeh. Kita anggap suatu kesempatan atau waktu luang itu sangat remeh. Padahal itu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat sehat nggak bisa sebanding dengan harta, ya, nggak bisa sebanding dengan kendaraan mewah, tidak bisa sebanding dengan rumah yang mewah ataupun fasilitas yang mewah. Punya banyak harta, saraf kejepit, apa ini contoh, ya. Ya tentunya orang yang saraf kejepit juga tetap alhamdulillah ala kulli hal, lihat yang lebih menderita daripada itu. Ya. Itu biarpun tidur di kasur empuk sekalipun rasanya tidak nyaman. Bahkan sebagian orang ketika sakit tertentu dianjurkan untuk meninggalkan yang empuk-empuk. Uang bukan tidak ada, harta bukan tidak ada, fasilitas bukan tidak ada, tapi seperti itu. Ini masalah kesehatan. Ini kenikmatan yang luar biasa yang terkadang kita terkadang kita remehkan, bahkan sering kita meremehkan, tertutup oleh kenikmatan-kenikmatan orang lain. Kita remehkan, kan ada secara internal kita remehkan kesehatan tersebut, kita tidak jadikan kesempatan untuk segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal solih, menuntut ilmu, beramal, berdakwah, begitu kan? Ini secara internal. Secara eksternal kita anggap remeh, kemudian kita anggap kenikmatan orang lain segala-galanya, sementara apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak seberapa. Sehat penting. Masalah makanan saja, orang sehat, mie ayam, bakso, soto, apalagi dagingnya, tulangnya, sampai dalemannya, kalau sehat, masya Allah, luar biasa nikmat. Ketika kita tidak sehat, bapak nggak boleh makan daging ini. Kalau dalemannya, apalagi dalemannya, tulangnya, apalagi tulangnya, giginya saja sudah rontok dan yang semacamnya. Banyak hal, ya. Ini yang kita anggap remeh, padahal itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kesempatan juga demikian. Dalam artian secara internal kita remehkan, maksudnya adalah kita tidak jadikan kesempatan kita, waktu kita yang luang itu untuk segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ilmu, yaitu kita belajar. Nganggur, apa yang harus kita lakukan? Ambil buku, kita baca seumpama, ya, ambil radio, kita setel, kita buka HP kita, tapi tentunya untuk hal-hal yang positif, melihat kajian atau yang semacamnya yang berarti untuk akhirat kita ataupun dunia kita. Secara eksternal
Terkadang kita berpikir enak orang yang kerja di jalan anu begitu kan, ataupun di gedung anu tampaknya luar biasa, baik fasilitasnya, hartanya ataupun apapun itu yang mereka dapatkan, padahal belum tentu mereka juga menikmati kesibukan mereka. Pagi-pagi sekali sebelum kita bangun mereka sudah harus bangun, sebelum kita berangkat kerja mereka sudah harus berangkat kerja. Saat kerja pun mereka pusingnya luar biasa. Ada beberapa proyek, beberapa diantaranya bermasalah, diantara beberapanya belum selesai perizinannya dan yang semacamnya. Sampai pulang kita sudah tidur nyenyak, mereka belum sampai rumah, masih ada di jalan. Tidur pun terbawa mimpi, seakan-akan didatangi debt collector, ya, ataupun datang pengacara yang sedang mengadili dia. Ini satu eksternal masalah kesempatan. Sebagian orang seharusnya dengan hidupnya yang sederhana, tidak memiliki banyak perusahaan, tidak memiliki banyak PT, tidak memiliki banyak konsorsium. Ini kita syukuri itu. Bukan berarti ini kemudian memerintahkan kita untuk bermalas-malas ria, bukan. Tetapi ketika kita sudah berusaha, Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kadar untuk kita, di situ kita bersyukur. Jangan melihat ke atas dalam masalah dunia, tetapi lihatlah ke bawah dalam masalah dunia ini. Tentang masalah kenikmatan itu, masalah derita juga demikian, ya. Kita melihat orang yang lebih parah daripada kita. Jatuh, alhamdulillah, nggak apa-apa, ya. Jatuh patah satu, alhamdulillah, cuman satu, ada yang lebih daripada saya. Jatuh dua, nggak apa-apa, lebih banyak. Ada yang kemarin lewat habis jatuh. Ini kita insya Allah pun demikian, yang kemudian ternyata jatuh mati begitu kan, alhamdulillah nggak jadi sumber derita ataupun nggak ngerepotin keluarga. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadzara ahadukum ila man faddala alaihi fil mali wal khalqi." Jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk atau rupa, al-khalq, falyanzur ila man huwa asfala minhu. Maka hendaklah dia melihat orang yang berada di bawahnya, ya. Ketika kita melihat kelebihan orang lain dalam hal harta ataupun dalam masalah fisik dan rupa, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita. Lihat yang putih, alhamdulillah kita masih sawo mateng, bukan sawo. Alhamdulillah kita masih sawo ini, bukan seperti sawo gosong contohnya. Ini dalam diri kita tumbuhkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat orang yang jangkung begitu kan, ada yang 2 meter, ada yang 180, 190, sementara kita 160, kadang pun nggak sampai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada orang yang 155, 150, 140, kita syukuri. Belum lagi secara internal kita syukuri, alhamdulillah pendek, gampang ngumpet, gampang brosot, atau yang semacamnya. Pun demikian yang tinggi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasang-pasang anu gampang, ya, servis kipas angin, ganti batu jang dinding, gampang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sudah ditakar sesuai dengan kadarnya, dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak cocok dibuat tinggi, kita tidak cocok dibuat pendek. Semuanya sudah pas sebegitunya. Ya, kita lihat demikian fil khalqi. Nggak usah kita kemudian berandai-andai akhirnya stres, melakukan hal-hal yang kontraproduktif, operasi plastik, filler, ya, kemudian yang semacamnya.
Coba saya rambutnya bagus seperti dia, mungkin sekarang sudah menjadi bintang iklan sampo contohnya. Enggak usah begitu gitu. Coba kulit saya halus, lembut, mungkin sekarang sudah menjadi bintang iklan body lotion. Enggak perlu begitu ya. Tapi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambut seperti ini. Kemudian apa ini namanya? Kulit seperti ini, fisik seperti ini, kita syukuri. Ada orang yang di bawah kita lebih kurang sempurna daripada kita. Ketika salah seorang di antara kita melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk rupa, al-khalaq, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis Bukhari dan Muslim ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kenapa kita harus berbuat sedemikian, tidak melihat ke atas untuk urusan dunia, dan kita dianjurkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia maupun bentuk rupa kita ini, agar tidak memandang remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ilaman huwa asfala minkum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu, di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia. Wala tanzuru ilaman huwa fauqakum, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah ini, yaitu masalah dunia. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi kita sudah sebutkan contoh-contohnya ya. Jangan melihat orang lain di dalam masalah harta dunia ke atas. Jangan melihat orang lain dalam masalah bentuk dan rupa ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Dan ingatlah bahwa ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan di harta, tapi dan juga bukan rupa, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya semua kita bentuknya ukurannya di akhirat kelak sama ketika mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Tinggal bagaimana kita bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan bersyukur atas kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur atas kelebihan dan bersabar atas kurang, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang kita inginkan di dunia, bahkan lebih daripada yang kita inginkan. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, jika seseorang melihat orang di atasnya dalam masalah harta dan dunia, dia akan menganggap kecil nikmat Allah yang ada pada dirinya, dan dia selalu ingin mendapatkan yang lebih. Dan cara mengobati penyakit semacam ini, hendaklah seseorang melihat orang yang berada di bawahnya dalam masalah harta dan dunia. Dengan melakukan semacam ini, seseorang akan ridho dan bersyukur. Juga rasa tamaknya terhadap harta dan dunia akan berkurang. Jika seseorang sering memandang orang yang berada di atasnya, dia akan mengingkari dan tidak puas terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun jika dia mengalihkan pandangannya kepada orang di bawahnya, hal ini akan membuatnya ridho dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sesekali kita rihlah ini jalan-jalan ya, ke pemukiman kumuh. Kita jalan-jalan ke kampung-kampung, kita ke jalan-jalan ke tempat yang oleh kita pastikan di tempat tersebut lebih menderita daripada tempat kita. Insya Allah kita akan dapatkan bahwa ternyata lingkungan kita, ternyata rumah tangga kita, ternyata nikmat kita ini lebih besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari mereka semua. Makanya tadi di awal juga kita dianjurkan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mencintai orang-orang miskin. Bukankah kita sering ya, walaupun kita juga ada galaunya, kemudian kita keluar, kita ketemu dengan orang yang lebih miskin daripada kita, bukankah kita merasa bahwa hidup kita lebih dibandingkan mereka, kayak gitu ya? Maka disinilah kita dianjurkan untuk membersamai mereka, baik mencintai secara kecintaan kita terhadap orang-orang miskin dan kebersamaan kita terhadap mereka, ini adalah keutamaan tersendiri. Di satu keutamaan yang lain, yaitu kita bisa melihat bahwa ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ini sudah lebih dibandingkan yang diberikan kepada orang lain. Jangan sebaliknya, bentar-bentar dikit-dikit ke pusat-pusat pembelanjaan, ke FO, factory outlet ya. Katanya sih cuman jalan-jalan saja, main-main aja, lihat-lihat saja. Pada akhirnya kita jatuh di situ keimanan kita. Kenapa saya nggak bisa beli ini? Kenapa saya nggak bisa itu? Itu kok gampang banget untuk bisa membelinya dan yang lain sebagainya. Kalau mau jalan-jalan ke tempat yang ada di bawah kita, sehingga timbul rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum punya rumah, tapi masih bisa ngontrak. Setidaknya bisa ngontrak. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak ngontrak pun tidak bisa. Hidup di bawah jembatan, hidup di bawah apa itu? Kalau kita sering mungkin nyimak ya beberapa tayangan bagaimana hiruk pikuk ibu kota, ada yang memilih di bawah selokan, bukan di bawah selokan ya, di selokan di bawah apa ini namanya, pipa-pipa PAM, PDAM dan yang lain sebagainya. Ini kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang larangan melihat ke atas dalam masalah dunia dan anjuran melihat ke bawah. Adapun dalam masalah agama dan akhirat, kita harus melihat di atas kita ya. Dalam masalah agama berkebalikan dengan masalah materi dunia. Hendaklah seseorang dalam masalah agama dan akhirat selalu memandang orang yang berada di atasnya. Haruslah seseorang memandang bahwa amalan soleh yang dia lakukan masih kalah jauh dibanding para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Ini kalau kita memang sudah jauh di depan ya, tapi setidaknya di kanan kiri kita lah ya. Di saat waktu duha, kita nggak pernah ke masjid melaksanakan duha, melihat orang berangkat ke masjid melaksanakan duha, kita di situ seharusnya bersedih, aku sudah tertinggal ya. Kemudian yang lain sudah bisa saling membantu antar sesama saat yang satu mendapatkan musibah, ternyata kita belum bisa. Di situ seharusnya hati ini merasa tertinggal. Di saat yang lain melaksanakan ibadah puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid ya, ataupun puasa-puasa yang lain, dan kita pernah saja belum ya, di situ seharusnya kita merasa tertinggal. Ini nggak bayar. Kalau tadi kan memang harus bayar masalah dunia. Ini nggak butuh banyak tenaga dan nggak butuh banyak biaya. Ini yang seharusnya kita tidak boleh tertinggal. Yang lain sudah sampai soft awal, ternyata selalu kita di belakang. Itu pun tinggal 1 rakaat, tinggal 2 rakaat. Kadang malah pas dapat salam saja. Salam bersamaan dengan takbir kita. Nggak tahu itu, nanti ditanyakan ke ahli fikih bagaimana
jamaahnya sudah dapat apa belum, seperti itu, begitu ya. Seharusnya di situ kita merasa tertinggal. Ini masalah akhirat. Para salafus soleh sangat bersemangat sekali dalam kebaikan, dalam amalan sholat, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan amalan lainnya. Kita bisa review bagaimana tasabuk yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Siapa yang pagi-pagi ini sudah ini? Saya ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah ini? Saya ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sudah ini? Saya. Sampai kemudian Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertekad, nanti pada suatu saat saya pasti akan mengalahkannya. Ada kesempatan, yaitu saat hendak berangkat perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk memberikan infak. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu sudah memberikan separuh hartanya dengan harapan tidak ada yang mengunggulinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ternyata datang dengan lebih dahsyat lagi, yaitu seluruh apa yang beliau bawa, yang beliau miliki untuk infak fi sabilillah. Di situ seharusnya kita merasa tertinggal. Haruslah setiap orang memiliki cara pandang semacam ini dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri pada Allah, juga dalam meraih pahala dan surga. Sikap yang benar hendaklah seseorang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana yang salafus soleh lakukan. Inilah yang dinamakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi naim 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna mir rahiqim mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Ya. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang keindahan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan untuk mereka semuanya. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Dari rona wajah mereka terlihat sangat bahagia. Mereka diberi minum dari khamr murni, yang mana tempatnya ditutup, dilak dengan kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaklah kita berlomba-lomba. Demikianlah itu hendaknya orang manusia berlomba-lomba. Ini tasabuk fil khairat, ya. Al-Qurtubi mengatakan berlomba-lombalah di dunia dalam melakukan amalan solih. Ya, ini fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'ah. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini anjuran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah akhirat berlomba-lombalah. Tadi ya, ketika melihat ada orang lain berbuat kebaikan, maka di situ kita merasa tertinggal dan bertekad untuk segera meraihnya. Bukan sebaliknya. Kalau tadi anjurannya melihat dunia itu ke bawah, kalau ini dilarang kita melihat, dia juga sering tertinggal loh. Angel kalau udah begini, ya. Yang dipikirin, oh ternyata dia juga nggak puasa, kayak saya dong. Kita mungkin kitanya saja yang nggak puasa, sementara yang lain sudah pada puasa. Dan kita nggak tahu amalan apa yang telah dia perbuat selain kita. Jangan sampai kita malah nyari semua amal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Wah, sudah dapat teman semuanya. Itu enggak puasa, ini enggak. Mungkin dia sholat walaupun enggak puasa, gitu kan? Sholat sunnah maksudnya. Kemudian dia memang enggak puasa, mungkin banyak melaksanakan sholat sunnah. Kita malah seneng, oh itu enggak sholat, ini teman saya. Ini enggak puasa, ini teman saya. Ini enggak sedekah, ini teman saya. Bukannya nyari yang temenan, yang banyak yang berbuat baik. Ya, ini seharusnya di dalam masalah akhirat. Lihat yang ada di atas kita. Toh insya Allah kita pasti bisa melakukannya. Kecuali yang berbiaya
Itu pun Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan kemampuan kalau sudah seperti itu. Sebagaimana kita berangkat haji, kita berangkat umroh, ini hubungannya manis tato'a ilaihi sabila, apabila kita kuat. Tapi kalau sholat, ya ini tinggal bagaimana hati kita, kuat enggak? Puasa, kuat enggak hati kita? Ya, amal solih seperti halnya birrul walidain, tinggal video call orang tua yang jauh, telepon orang tua yang jauh, datang bersilaturahmi ke orang tua, nengok orang yang sedang sakit, memberikan doa kepada mereka. Boleh jadi di satu sisi kita tidak bisa membawa oleh-oleh untuk dia, tapi kita datang, kemudian kita doakan, kita ruqyah, ya, dengan ruqyah yang syar'i tentunya. Itu sudah bahagia. Orang yang sakit kalau ditengokin sama saudaranya itu bahagia, rasanya sudah sembuh begitu saja, ya. Baik, itu mungkin tidak bisa membahas lebih jauh karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan bisa memberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.